Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuat minuman segar si Kanjabin, aku menyampurkan dua bahan itu menjadi satu. Beberapa saat setelah aku memasukkan dua bahan itu, aku melihat seekor tikus ada di dalam wadah, yang sudah tercampur madu dan cuka. Dapatkah engkau mengetahui, dari mana awal mula tikus itu mati tenggelam, dari kendi cuka atau dari kendi madu? Mendengar pertanyaan itu, sang ahli ilmu kebingungan, sampai di mana ia menyerah, untuk menjawab pertanyaan si Bahlul. Sang Khalifah berkata, "Bahlul, apa jawaban dari pertanyaan itu?" Bahlul berkata, "Aku akan menjawab pertanyaanku, asalkan si ahli ilmu hukum agama ini mengakui kerendahan ilmunya." Mendengar keinginan si Bahlul, yang akhirnya si ahli ilmu itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengakui kerendahan ilmunya. Kemudian si Bahlul menjawab, "Kita harus mengeluarkan tikus itu dari dalam wadah, kemudian cucilah tikus itu, sampai bersih dari cuka dan madu. Kemudian bedahlah tikus itu dari bagian perutnya, percayalah apabila sebelumnya ia masuk ke dalam kendi madu, maka perutnya akan berisi madu. Begitu juga dengan kendi cuka, apabila perutnya berisi cuka, berarti tikus itu telah masuk terlebih dahulu, ke dalam kendi yang berisi cuka." Semua orang takjub dengan pengetahuan si Bahlul, dan termasuk si ahli hukum agama, yang tertunduk malu dengan kesombongannya. Maka sesuai perjanjian, si ahli hukum agama itu pun memberikan 1000 emas dinar. Dan dibagikanlah 1000 emas dinar itu oleh si Bahlul, kepada fakir miskin di kota Baghdad. Kemudian si Bahlul pergi meninggalkan istana, dan ia berpergian ke kota Basro, melalui jalur laut, dengan menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal, sudah banyak penumpang, dan banyak pedagang yang akan berdagang ke kota Basro. Ketika di tengah lautan, terdapat seorang budak milik pedagang, yang menangis tiada henti. Ditanyalah pedagang itu oleh si Bahlul, "Wahai pedagang, kenapa budakmu ini terus menangis?" Pedagang itu menjawab, "Ia takut dengan ombak lautan." Kemudian si Bahlul meminta izin kepada pemilik budaknya itu, untuk menenangkannya, karena para penumpang yang lain merasa terganggu, dengan tangisan budaknya itu. Disetujuilah permintaan si Bahlul, oleh pemilik budaknya itu. Bahlul berkata kepada sahabatnya, untuk membantunya melemparkan budak itu ke laut. Maka sahabatnya dan si Bahlul pun melemparkan budak itu. Ketika budak itu berteriak minta tolong dan hampir tenggelam, diselamatkanlah budak itu oleh si Bahlul. Dan si Bahlul pun berkata kepada budak itu, dengan mengatakan, "Wahai budak, bagaimana rasanya engkau tenggelam di tengah laut? Sadarkah engkau begitu berharga dan nyamannya kapal ini? Apabila tidak ada kapal ini kau sudah mati tenggelam." Budak itu pun menjadi terdiam, dan menyadari apa yang diucapkan si Bahlul. Di lain waktu, di tepi sungai dalam keadaan mabuk, sang Khalifah sedang kebingungan dan tertawa sendiri, entah apa yang dipikirkannya. Tidak lama kemudian, si Bahlul melihat rajanya itu sedang duduk tertawa sendirian di pinggir sungai. Sang Khalifah memanggil si Bahlul dan berkata kepadanya, dengan mengatakan, "Bahlul, kemarilah dan duduk bersamaku, aku mempunyai masalah yang membuatku kebingungan. Bisakah engkau menjawab permasalahanku? Apabila engkau bisa menjawab permasalahanku, aku akan memberikan 1000 dinar emas untukmu. Namun apabila engkau tidak bisa menjawab permasalahanku ini, aku akan memerintahkan prajuritku, untuk melemparmu ke sungai ini." Si Bahlul menjawab, "Aku tidak butuh emas dinarmu, yang aku inginkan, apabila aku bisa memberikan jawaban dari permasalahanmu. Maka lepaskanlah 100 orang sahabatku yang engkau penjarakan, dan apabila aku tidak bisa memberikan jawaban dari masalahmu, engkau berhak melemparkanku ke sungai ini." Sang Khalifah menjawab, "Baiklah, aku terima keinginanmu, sekarang jawablah pertanyaanku. Aku mempunyai seekor serigala, seekor kambing, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan satu persatu dari sungai ini, ke seberang sungai di sana. Apa yang harus aku lakukan, supaya kambing itu tidak memakan rumput, dan serigala tidak memakan kambing?" Si Bahlul menjawab, "Bawalah kambing terlebih dahulu, menyeberang ke tepi sungai di sana, supaya tidak dimakan serigala. Kemudian kembali lagi ke sini, dan bawa rumput ini ke seberang sungai. Sesampainya di sana, bawa lagi kambing itu ke sini, supaya kambing itu tidak memakan seikat rumput, lalu simpan kambing itu di sini.
Kemudian bawa si serigala ke seberang sungai sana, supaya serigala tidak memakan kambing. Setelah serigala itu di seberang sungai, kembali lagi ke sini, dan bawa lagi kambing itu ke seberang sungai bersamamu. Dengan cara inilah, semuanya bisa selamat, serigala tidak memakan kambing, dan kambing tidak memakan rumput. Harun berkata, "Wah, kau hebat bisa memecahkan permasalahanku, sekarang sebutkan 100 orang yang ingin engkau bebaskan." Kemudian si Bahlul mengatakan nama-nama yang akan ingin dibebaskan oleh si Bahlul. Yang ternyata 100 orang tersebut, adalah muridnya Imam Musa Al-Qasim. Setelah mengetahui bahwa orang-orang yang diinginkan si Bahlul, adalah muridnya Imam Musa Al-Qasim, seseorang yang dibenci sang Khalifah. Maka sang Khalifah melanggar janjinya itu, ia hanya melepaskan 10 orang, dari muridnya Imam Musa Al-Qasim. Sang Khalifah berkata kepada si Bahlul, dengan mengatakan, "Bahlul, kritiklah aku." Ditanyalah sang Khalifah Harun, oleh si Bahlul, "Wahai Khalifah, apabila negeri ini mengalami kekeringan panjang, engkau sedang berada di gurun pasir, sedangkan engkau kehausan, sampai engkau dekat dengan kematian. Lalu datanglah seseorang, yang membawa seteguk air segar ke hadapanmu. Apa yang akan kau berikan?" Harun menjawab, "Aku akan memberikannya emas dinar." Si Bahlul bertanya kembali, "Bagaimana jika orang yang membawa seteguk air segar itu, tidak mau menukarnya dengan emas?" Khalifah Harun menjawab, "Akan aku berikan setengah kerajaanku." Si Bahlul bertanya kembali, "Apabila setelah engkau meminum seteguk air segar itu, kemudian engkau terkena penyakit yang tidak bisa kencing, apa yang akan engkau berikan kepada orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" Si Khalifah Harun menjawab, "Aku akan memberikan sisa dari kerajaanku." Si Bahlul berkata kembali, "Itulah mengapa, engkau jangan terlalu serakah dengan kerajaan ini, karena kerajaanmu tidaklah lebih berharga dari seteguk air segar, yang menyelamatkanmu dari kematian. Dan perbuatan baik seorang makhluk Allah, yang menyembuhkan penyakitmu. Maka sepatutnya engkau harus berlaku adil kepada rakyat-rakyatmu, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah." Mendengar ucapan itu, sang Khalifah tertegun, dan tidak bisa berkata apapun lagi. Si Bahlul pun pergi meninggalkan istana, tanpa berpamitan. Suatu hari, si Bahlul sedang menunggangi sepotong kayu, dan bermain-main dengan anak-anak. Dilihatnya sang Khalifah mendatanginya. Si Bahlul berkata, "Ada apa engkau mendatangiku?" Sang Khalifah berkata, "Aku sedang tidak enak hati, dan aku mencoba untuk mencari angin segar. Lalu aku melihatmu sedang bermain dengan anak-anak, aku perhatikan engkau sangat bahagia, meskipun engkau meninggalkan kemewahan di istana bersamaku," ucap sang Khalifah. Kemudian sang Khalifah bertanya kembali, "Wahai Bahlul, kritiklah aku, supaya aku bisa menenangkan pikiranku." Si Bahlul menjawab, "Lihatlah istana, dan kuburan para khalifah sebelum dirimu, dengan mata hatimu. Kau tentu mengetahui mereka semua, hidup di istana begitu lama, dengan menikmati kemewahan yang didambakan semua orang. Kalian semua berpoya-poya, penuh dengan kegembiraan, tanpa ada yang berani untuk menghentikan, bahwa rakusnya kalian. Sedangkan rakyat-rakyatnya sedang dalam kesusahan, dalam hal ini, suatu saat kalian semua akan mendapatkan akibat, dari semua yang telah kalian lakukan." Mendengar ucapan itu, hatinya semakin gelisah, dan Khalifah Harun pun berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan, supaya Allah senang kepadaku?" Si Bahlul menjawab, "Jadilah orang yang adil dalam memimpin negeri ini, dengarkanlah apa yang dikatakan masyarakat, apalagi mereka semua sedang kesusahan. Jadilah seorang khalifah yang adil, dan menjadi orang yang baik di mata para masyarakatmu. Buktikanlah kepada masyarakat, bahwa engkau adalah seorang khalifah yang bermurah hati, memerintah dengan keputusan yang adil." Sang Khalifah berkata, "Bagus sekali ucapanmu Bahlul, sekarang aku akan melunasi semua hutang-hutangmu." Bahlul menjawab, "Hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah lunas, karena harta yang engkau kuasai sekarang, adalah harta rakyatmu. Berikanlah harta itu kepada rakyat yang membutuhkan, dan pergunakanlah untuk kemajuan negeri ini. Maka dari itu, janganlah engkau menolongku, karena aku sudah menikmati kehidupanku ini." Sang Khalifah berkata, "Mintalah yang lain dariku." Bahlul berkata, "Aku hanya ingin engkau mengikuti nasihatku, namun apalah daya, dirimu sudah termakan dengan kemegahan dunia ini, sehingga engkau tidak akan memperdulikan semua nasihatku." Setelah itu si Bahlul menaiki sepotong kayu, dengan mengatakan, "Menyingkirlah dari hadapanku, kudaku ini suka menendang siapa saja, yang ada di hadapannya."
Maka berlarilah si Bahlul, dengan menaiki kayu potong itu sebagai mainan kuda. Di lain waktu, ketika si Bahlul sedang menundukkan kepalanya, dan sedang berpikir serius, datanglah Fas Barmaki, dan Fas berkata, "Bahlul, apa yang sedang kau pikirkan?" Bahlul menjawab, "Aku sedang memikirkan kematianmu, kau akan seperti Jafar Barmaki." Mendengar ucapan itu, Fas Barmaki menjadi ketakutan, dan ia pun berkata, "Wahai Bahlul, beritahu aku, kebenaran dari kematian Jafar Barmaki, ceritakan tanpa ada kebohongan, karena aku mengetahui kematiannya dari orang lain." Bahlul berkata, "Pada masa kekhalifahan Mahdi Ibnu Mansur, Yahya Ibnu Khalid Barmaki adalah sekretaris tetap Harun ar-Rasyid. Yahya Ibnu Khalid Barmaki mempunyai anak yang bernama Jafar Barmaki. Harun ar-Rasyid menyayangi putranya sekretaris tetapnya ini, mereka bertiga menjadi begitu sangat dekat dan akrab. Saking sayangnya Harun ar-Rasyid kepada Jafar Barmaki, yang akhirnya sang Khalifah Harun menikahkan Jafar dengan adiknya yang bernama Abasa. Dengan memberi syarat kepada Jafar, jangan menyakiti hati Abasa, namun Jafar melanggar syaratnya itu. Jafar mempoligami Abasa dan menyakiti hatinya, sehingga sang Khalifah Harun ar-Rasyid sangat marah dengan apa yang dilakukan Jafar. Sampai di mana kebencian Harun ar-Rasyid kepada Jafar semakin menjadi-jadi. Jafar pun diusir dari istana, dan sampai di mana Harun selalu mencari alasan, bagaimana caranya untuk membunuh Jafar, dan menghancurkan seluruh keluarga Barmaki. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memerintahkan budaknya yang bernama Masrur, untuk memenggal kepalanya Jafar, dan membawa kepalanya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Mendengar perintah itu, dengan menundukkan kepalanya, tubuh Masrur terus gemetaran. Harun ar-Rasyid berkata, "Kenapa tubuhmu menjadi gemetaran?" Masrur berkata, "Wahai Tuan, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat bagiku, lebih baik aku lebih dulu mati, daripada aku harus memenggal kepalanya." Harun ar-Rasyid berkata, "Laksanakanlah perintahku, sebelum diriku murka, dan menerima sasaran amukanku. Sekarang pergilah, dan penggal kepalanya, kalau kau tetap saja menolak perintahku, akan aku siksa engkau, sampai di mana burung merpati akan menangis, melihat rasa sakitmu." Mendengar ucapan Harun ar-Rasyid, Masrur pun menyerah dan tidak berdaya. Maka pergilah si Masrur menemui Jafar, dan mengatakan maksud dari kedatangannya. Jafar berkata, "Mungkin saja Harun sedang mabuk, jadi ia memerintahkanmu untuk memenggal kepalaku, semoga saja setelah ia jernih pikirannya, ia akan menyesali perkataannya. Kembalilah ke istana dan lihatlah esok hari, apabila sampai pagi ia tidak berubah pikiran, aku akan mempersilahkanmu untuk memenggal kepalaku." Masrur berkata, "Aku tidak berani, lebih baik engkau ikut denganku ke istana, dan langsung berhadapan dengan Harun ar-Rasyid. Mungkin saja ada setitik rasa sayang kepadamu, sehingga ia membatalkan semua perintahnya." Kemudian Jafar menerima ide Masrur, dan mereka berdua pun berangkat menuju istana, untuk menemui Harun ar-Rasyid. Sesampainya di istana, Masrur gemetaran dan ketakutan melihat Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid berkata kepada Masrur, dengan mengatakan, "Ada apa Masrur, katakanlah." Masrur berkata, "Wahai Tuan, Jafar sudah ada di sini, ia ada di belakang pintu istana ini." Harun berkata, "Jika engkau sedikit saja lambat menerima perintahku, dan mempunyai rasa iba kepada Jafar, maka engkaulah yang akan aku penggal." Mendengar ucapan itu, Masrur semakin ketakutan, dan berbalik mendatangi Jafar, yang sedang berada di balik pintu kamar istana Harun ar-Rasyid. Kemudian tidak disangka, Masrur langsung menebas kelapa Jafar seketika itu juga, dan membawa kelapa Jafar ke hadapan Harun ar-Rasyid. Jafar adalah seorang yang terkenal dengan tata kramanya, dan seorang ahli ilmu, yang menguasai ilmu pemerintahan, ia pun seorang pemimpin kemurahan hati, dan kedermawanan. Setelah Harun melihat kepala Jafar, yang dipersembahkan oleh Masrur, tidak membuatnya merasa bersalah sedikitpun. Namun Harun ar-Rasyid semakin bengis, dan tidak merasa puas dengan apa yang telah ia perbuat. Jasad Jafar digantung di benteng Baghdad, beberapa hari kemudian, mayatnya dibakar oleh Harun ar-Rasyid. Setelah Harun membakar mayat Jafar, kemudian memerintahkan prajuritnya, untuk memusnahkan keturunan dari Barmaki. Setelah seluruh keturunannya hancur, Harun pun mengambil seluruh harta benda mereka. Bahlul berkata, mengakhiri perkataannya, dengan mengatakan, "Sekarang aku takut kematianmu akan seperti Jafar." Fas berkata dengan ketakutan, "Wahai Bahlul, doakanlah aku, supaya aku selamat dari kebengisan sang khalifah kepadaku."
Kemudian Fas pun berkata kembali, "Wahai Bahlul, maukah kau ikut denganku?" Bahlul berkata, "Kemana?" Fas berkata, "Ikut saja." Maka diikutilah Fas oleh si Bahlul, sampai di mana Fas memperlihatkan masjid, yang berada di kota Baghdad. Bahlul bertanya, "Kenapa kau membawaku ke masjid, sedangkan sekarang bukan waktunya sholat zuhur?" Fas berkata, "Masjid ini aku yang membuatnya, aku akan membuat nama di depan pintu masjid ini, dengan namaku." Bahlul bertanya, "Untuk siapa masjid itu?" Fas menjawab, "Untuk Allah." Bahlul berkata, "Jika masjid itu untuk Allah, janganlah engkau membuat namamu di masjid itu." Fas berkata kembali, "Kenapa aku tidak boleh membuat namaku di masjid itu? Semua orang harus tahu, bahwa yang membuat masjid itu adalah aku." Bahlul berkata, "Kalau begitu tulislah namaku di masjid itu." Fas menjawab, "Kenapa aku harus menulis namamu di masjid itu, sedangkan engkau bukan yang membuat masjid itu?" Bahlul menjawab, "Jika engkau menulis namamu di masjid itu, hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka sirna sudah pahalamu dari masjid itu." Maka setelah mendengar ucapan si Bahlul, Fas berkata kepada pekerjanya, dengan mengatakan, "Tulis apa yang dikatakan si Bahlul." Bahlul pun berkata, "Tulislah ayat suci Al-Quran di atas pintu masjid itu, dan janganlah kalian menulis nama Fas, di tempat manapun di masjid itu." Setelah itu, tibalah waktu sholat zuhur, dan si Bahlul pun sholat di masjid itu. Namun setelah si Bahlul berwudu, dilihatnya seorang laki-laki yang mencurigakan, ia terus saja memperhatikan sandal baru milik si Bahlul. Sehingga si Bahlul menyadari, bahwa orang itu ingin mencuri sandal barunya. Maka dipakailah sandal barunya itu ke dalam masjid, dan ia pun sholat di masjid itu dengan memakai sandal. Setelah sholatnya beres, Fas berkata kepada si Bahlul dengan mengatakan, "Kenapa engkau memakai sandal ketika sholat? Sholatmu menjadi tidak sah," ucap Fas. Si Bahlul berkata, "Seorang pencuri mengintai sandal baruku, meskipun sholatku tidak sah, namun aku tidak kehilangan sandal baru. Jadi tolong jagalah sandal baruku, karena aku akan mengulangi sholatku," ucap si Bahlul kepada Fas. Suatu hari, si Bahlul mendatangi istana, waktu itu sang Khalifah sedang mengadakan pertemuan, kemudian si Bahlul duduk bersama sang Khalifah. Melihat kelakuan si Bahlul, yang langsung duduk sejajar dengannya, membuat sang Khalifah sangat marah. Sang Khalifah berpikir, bahwa si Bahlul mencoba untuk menjatuhkan martabatnya. Kemudian sang Khalifah berniat ingin mempermalukan si Bahlul, di hadapan semua orang, dengan mengatakan, "Bahlul, aku akan memberi pertanyaan kepadamu, siapkah engkau menjawab pertanyaanku?" Bahlul menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaanmu, asalkan engkau tidak melanggar janjimu seperti dahulu." Sang Khalifah berkata, "Apabila dengan cepat, engkau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu 1000 uang emas dinar. Dan apabila engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku, engkau harus mencukur kumis dan janggutmu, kemudian engkau harus diikat dan diarak dengan keledai, menyusuri kota Baghdad dengan keadaan telanjang." Si Bahlul menyadari, bahwa sang Khalifah ingin mempermalukannya, kemudian si Bahlul berkata, "Aku tidak membutuhkan uangmu, namun apabila aku bisa menjawab pertanyaanmu, maka engkau harus memerintahkan para serangga, untuk tidak menggangguku." Mendengar keinginan si Bahlul, sang Khalifah tertunduk beberapa saat, kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, semua serangga itu bukan rakyatku." Si Bahlul berkata, "Apa gunanya kekuasaanmu? Hanya karena serangga, engkau tidak sanggup mengatur mereka." Mendengar ucapan si Bahlul, semua yang hadir di sana tertawa terbahak-bahak. Khalifah bertambah kesal, dan membuatnya marah. Sang Khalifah merencanakan pembalasan, yang lebih kejam dari sebelumnya. Melihat mata sang Khalifah, yang menunjukkan ekspresi marahnya itu, maka si Bahlul mencoba menenangkan sang Khalifah, dengan mengatakan, "Wahai Khalifah, aku akan menjawab pertanyaanmu tanpa syarat apapun." Kemudian sang Khalifah Harun, memberi pertanyaan kepada si Bahlul. "Pohon apa yang berumur 1 tahun, 12 cabang, dari setiap cabangnya terdapat 30 daun. Dari semuanya itu, sebagian menghadap ke arah cahaya, dan sebagian lagi menghadap ke arah kegelapan, pohon apakah itu?" Bahlul menjawab, "Pohon itu adalah perwakilan dari tahun, 12 bulan dari 1 tahun, 30 hari dari 1 bulan, dan terbagi menjadi siang dan malam." Sang Khalifah menjawab, "Benar, hebat sekali kau Bahlul." Semua yang mendengarkan di istana itu pun bertepuk tangan, dan terkagum-kagum dengan kecerdasannya. Kemudian sang Khalifah memberikannya 1000 uang dinar emas,
dan memberikan 10.000 dinar emas, untuk diberikan kepada fakir miskin. Si Bahlul pun menerima uang itu, dan meninggalkan sang khalifah dari istana. Beberapa waktu kemudian, si Bahlul datang kembali ke istana, dan mengembalikan seluruh uang itu kepada sang khalifah. Sang khalifah bertanya, "Kenapa engkau mengembalikan uang yang kuberikan?" Si Bahlul menjawab, "Aku berpikir siang malam, yang ternyata aku menyadari, bahwa engkau lebih membutuhkan uang ini, daripada aku dan rakyatmu. Karena aku melihat banyak prajuritmu, sedang memukuli rakyatmu, supaya membayar pajak, kemudian pajak itu diberikan kepadamu. Jadi aku yakin engkau lebih membutuhkan uang ini." Mendengar ucapan si Bahlul, sang khalifah terdiam 1000 bahasa. Di lain waktu, ketika si Bahlul berada di rumahnya, ia sering mengumpulkan uang dirham, yang dikubur dalam tanah di samping rumahnya. Namun rumahnya berhadapan dengan jendela pemilik toko sepatu, setiap ia mengubur uang dirham, pedagang sepatu itu, selalu memperhatikannya dari balik jendela toko sepatunya. Di lain waktu, ketika si Bahlul ingin mengambil uang beberapa dirham saja, untuk keperluan dirinya, ternyata uang yang ia kubur hilang seluruhnya. Tanpa membuat keributan, si Bahlul mendatangi toko sepatu dan berbincang-bincang dengan pemilik toko sepatu itu, tanpa menanyakan uang yang si Bahlul kubur. Ketika si Bahlul dan si pemilik toko sepatu semakin akrab, sehingga si pemilik toko itu merasa tenang, bahwa Bahlul tidak mencurigainya mencuri uang si Bahlul. Si Bahlul kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku mempunyai banyak uang, yang aku simpan di berbagai tempat, dan ingin menghitung uang yang aku simpan itu, tolong bantu hitung." Setelah dihitung uang yang ia simpan di berbagai tempat itu, sebanyak 2000 dirham. Kemudian si Bahlul berkata kembali, "Wahai sahabatku, aku ingin meminta saran kepadamu. Seluruh uang yang aku sembunyikan di berbagai tempat, di mana aku seharusnya menyimpan seluruh uangku, apakah aku harus simpan di rumahku saja?" Pemilik toko itu menjawab, "Ide bagus, simpan saja seluruh uangmu di dalam rumah, supaya engkau tidak lupa, di mana saja engkau menyimpan uang itu." Si Bahlul berkata, "Baiklah, akan aku ambil semua uang, yang aku kubur di berbagai tempat, dan akan aku simpan di dalam rumahku." Si pemilik toko sepatu itu, berkata dalam hatinya, "Aku akan menyimpan uang yang aku curi darinya, supaya ia tidak panik kehilangan uang yang ia kubur dari tempat itu. Setelah itu, aku akan mengambil seluruh uang yang ia simpan di dalam rumahnya." Beberapa jam kemudian, si Bahlul memperhatikan dari kejauhan, bahwa si pemilik toko itu, telah mengubur kembali uang si Bahlul yang dicuri. Setelah ia pergi ke tempat uang yang dikubur, diambillah seluruh uangnya, dan menjauhkan uang itu dari si pemilik toko. Ketika si pemilik toko masuk ke dalam rumah si Bahlul, ternyata uang itu tidak ada di dalam rumah itu, dan ia menyadari bahwa telah ditipu oleh si Bahlul. Di lain waktu, dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad, yang baik hati dan sangat adil dalam berdagang. Barang-barang yang ia beli dari luar negeri, dan ia menjualnya dengan sedikit keuntungan, sehingga banyak orang yang menjadi pelanggannya. Dan banyak pelanggannya yang menyukainya, karena dalam berjualan ia sangat ramah, dan sangat baik hati kepada para pembelinya. Dalam berdagangnya itu, terdapat salah seorang pedagang Yahudi, yang sangat kejam, karena menjual barang-barangnya dengan harga tinggi. Keuntungan dari berdagangnya ini, ia pinjam-pinjamkan kepada para pedagang di sana, dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang yang membencinya, karena dengan syarat yang berat, diantaranya apabila tidak membayar hutang-hutangnya, ia akan langsung merampas seluruh harta si peminjam itu. Suatu hari, si pedagang Baghdad sangat membutuhkan uang yang besar, maka berangkatlah si pedagang Baghdad itu, bermaksud meminjam uang ke pedagang Yahudi. Pedagang Yahudi sudah sejak lama, sangat membenci pedagang Baghdad itu, sehingga pedagang Yahudi memberi syarat pembayaran, yang tidak masuk akal, dengan mengatakan, "Aku akan meminjamkan uang ini kepadamu, dengan satu syarat, apabila engkau tidak sanggup membayar hutangmu, maka aku berhak memotong 1 pon daging dari tubuhmu." Mendengar ucapan itu, pedagang Baghdad sangat membutuhkan uang itu, ia pun terpaksa menerima syarat dari pedagang Yahudi. Si pedagang Yahudi itu pun memanfaatkan kesempatan itu, dengan menaikkan bunga pinjaman 3 kali lipat dari biasanya, sehingga pedagang Baghdad itu tidak sanggup untuk membayarnya. Sampai di mana pedagang Yahudi itu pun mengirimkan surat pengaduan kepada pengadilan, kemudian sang hakim memanggil si pedagang Baghdad, untuk dimintai keterangannya. Dilihatlah surat perjanjian, yang disepakati oleh si pedagang Yahudi, dan pedagang Baghdad.
Si hakim tidak begitu saja menyetujui surat pernyataannya itu, dan menunda keputusannya, karena sang hakim belum mengetahui motif sebenarnya dari si pedagang Yahudi itu. Mendengar sang hakim menunda keputusannya, si pedagang Yahudi itu tidak menerimanya. Sehingga setiap hari, si pedagang Yahudi itu terus membuat laporan haknya ke pengadilan. Sampailah masalah ini menyebar ke seluruh penduduk, dan menjadi bahan perbincangan hangat, dan belum menemukan jalan keluarnya. Penduduk hanya bersimpati atas apa yang terjadi kepada si pedagang Baghdad yang baik hati itu. Sampailah permasalahan ini ke telinga si Bahlul. Mendengar kejadian itu, si Bahlul langsung menghadap sang hakim, dan meminta untuk mengadakan sidang kembali. Sampailah waktu sidang kedua digelar, si Bahlul berdiri di depan hakim, dan dilihat ratusan penduduk yang mengikuti sidang tersebut. Si Bahlul pun menelaah surat perjanjian itu, sampai di mana si Bahlul berkata, "Wahai pedagang Baghdad, benarkah ini adalah keputusan kalian berdua?"